ya, buntu gitu. Jadi ketika olahraga ya nanti cuman di situ dan belum rame kan sebelum ada jembatan. Tapi ketika sudah ada jembatan itu daerah sini jadi lebih kesorot. Jadi lebih banyak orang yang jaraknya agak jauh dari ini kan wilayah Galur ya Kak. Nah itu ke sini untuk sekedar olahraga atau cari-cari Karena makanan. di sini lagi apa viralnya Mbak, ini lagi rame-rame banget ini, pada ada layangan, lagi lihat jembatan baru gitu kan, jembatan arah Pandan Simo itu kan baru ini dibangun tapi belum diresmikan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Hari ini kita ingin jalan-jalan lagi ke arah barat daya kota Yogyakarta, tepatnya di Kalurahan Nomporjo dan Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kita akan update kondisi terkini dari jembatan Pandan Simo saat malam hari dan keramaian baru di sekitar jembatan Pandan Simo. Jembatan baru terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta, di mana proyek jembatan ini merupakan penghubung jalan JJLS Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Nah, fenomena yang menarik yang terjadi sejak bulan Juli lalu, di mana biasanya akan muncul setelah proyek infrastruktur baru selesai dibangun, yaitu pusat-pusat keramaian baru atau wisata dadakan di sekitar proyek, termasuk di sekitar proyek jembatan Pandan Simo. Dan saat ini setidaknya ada 2 lokasi wisata baru yang sifatnya dadakan yang muncul karena efek dari proyek pembangunan jembatan Pandan Simo. Meski di pertengahan bulan September ini sudah tidak seramai saat bulan Juli lalu. Nah, perlu diketahui kedua lokasi itu adalah yang pertama berada di Muara Pandan Simo yang lokasinya ada di sebelah selatan dari jembatan Pandan Simo. Kemudian lokasi yang kedua berada di Jalan JJLS Kulon Progo yang sore ini kita kunjungi. Nah, perlu kami sampaikan bahwa saat ini proyek jembatan Pandan Simo sudah selesai 100% pembangunannya dan tinggal menunggu peresmian saja. Nah, perjalanan sore ini kita awali dari Jalan JJLS Kulon Progo di Kalurahan Nomporjo, Kapanewon Galur, mengikuti Jalan JJLS ke arah timur menuju jembatan Pandan Simo, di mana di sekitar kawasan ini terdapat pusat keramaian baru yang berlokasi di sebelah barat jembatan baru Pandan Simo. Nah, perlu diketahui jembatan Pandan Simo berjarak sekitar 21 km dari kota Bantul, 23 km dari kota Wates, dan 30 km dari kota Yogyakarta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pembangunan proyek jembatan Pandan Simo sudah dimulai sejak groundbreaking tanggal 11 Desember 2023 lalu dan ditargetkan di tahun 2025 ini jembatan Pandan Simo sudah beroperasi. Nah, seperti apa dan bagaimana suasana jembatan Pandan Simo di malam hari serta tanggapan dari beberapa warga terkait situasi terkini dari salah satu pusat keramaian baru di sekitar jembatan Pandan Simo. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju Kalurahan Nomporjo dan Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita sudah memasuki sisi barat dari proyek jembatan Pandan Simo ya, tepatnya kita berada di jalan pendekat jembatan Pandan Simo sisi barat. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan kembali ke Kalurahan Nomporjo ya, kemudian kita akan berjalan kaki untuk melihat situasi terkini salah satu pusat keramaian di sebelah barat jembatan Pandan Simo. Nah, seperti inilah pemandangan di Jalan JJLS sisi barat jembatan Pandan Simo ya, dimana saat ini terlihat masih cukup ramai meski tidak seramai di bulan Juli lalu. Nah, hal ini mungkin disebabkan layangan naga yang merupakan salah satu daya tarik utama sore ini terlihat tidak banyak yang menerbangkannya. Hal ini dikarenakan area sawah yang biasanya dijadikan lokasi untuk menerbangkan layangan naga saat ini sudah mulai tergenang air untuk lahan pertanian. Izin spill ya Kak ya. Selamat sore kakak berdua. Mau dengan kakak siapa? Farah, Dengan kakak siapa? Esta.
Lalu kakak-kakak berdua berjualan apa nih di dekat jembatan Pandan Simo ini kak? Kita jualan rebusan gitu sih kak. Untuk sore ini kita ready ada jagung, ada kacang, ada uwi sama tales gitu. Lalu kenapa kakaknya memilih berjualan makanan yang sehat terutama dengan direbus ini kak? Ya milih yang sehat itu karena yang pertama kan belum banyak yang jual dengan varian seperti ini. Tuh kemudian dari situ kita tertarik untuk jual di sini karena kan eventnya juga baru lumayan rame kayak gitu. Terus kan sekarang juga banyak yang olahraga. Nah dari situ kita ambil peluang untuk mereka bisa konsumsi makanan sehat setelah olahraga. Jadi biar kalorinya nggak terbuang sia-sia gitu. Kalau untuk harganya berapa aja kak? Harganya kita kalau per potong ada yang mulai dari 1.000, tapi untuk perbungkusnya dari kacang itu dari 2,5 sampai 3.000 tergantung ukurannya. Kemudian untuk jagung itu 5.000. Terus untuk uwi atau bili yang warnanya ungu itu kita 3 sampai 4.000. Terus yang warna putih juga sama. Kimpulnya per potong itu 1.000 sampai 1.500. Kalau udah dibungkusin 5.000 sampai 4.000 gitu. Murah-murah banget ya makanannya. Murah-murah banget. Ya. Patut dicoba karena benar-benar sehat kak. Iya, kami juga jualan di pagi hari sih. Pas weekend tapi Sabtu Minggu di pagi hari. Gitu. Dari jam berapa sampai jam berapa kak? Kita mulai dari jam 6 lebih lah ya, 6.15 kali udah sampai. Gimana antusias pembeli yang beli makanan sehat terutama di tempat kakak ini? Kalau di pagi hari tuh banyak kak, karena kan mereka basically dari bapak ibu, anak muda semuanya kan olahraga, jadi buat ngenyangin atau ngeganjel dikit bisa. Kalau sore pas ada tontonan kayak gini yang agak rame itu di kacang sama jagungnya gitu. Lalu menurut kakak pendapatnya bagaimana setelah dibangun atau adanya jembatan baru Pandan Simo ini? Ya, responnya senang banget karena bisa buka peluang bisnis juga, dan tentunya bukan untuk aku aja, bisa buat banyak orang yang punya keahlian di bidang tertentu, khususnya di makanan, bisa memanfaatkan untuk berjualan di sini dengan segala macam jualan. Banyak sih di sini yang jualan gitu. Lalu kak, menurut kakaknya apakah ada perbedaan jembatan Pandan Simo sebelum ada dan sesudah ada? Kalau dulu ini kan cuma jalan biasa ya, buntu gitu. Jadi ketika olahraga ya nanti cuma di situ dan belum ramai kan sebelum ada jembatan. Tapi ketika sudah ada jembatan itu daerah sini jadi lebih kesorot. Jadi lebih banyak orang yang jaraknya agak jauh dari, ini kan wilayah galur ya kak. Nah itu kesini untuk sekedar olahraga atau cari-cari makanan gitu. Jadi banyak orang yang kesini. Pun kemarin ketika ada festival layang-layang gitu ya, itu banyak banget yang kesini sampai macet gitu untuk ngelihat layang-layang. Sekarang karena udah ada air di sawah, jadi mungkin lebih sedikit yang memainkan layang-layang kayak gitu. Menurut kakak bagaimana atau kapan waktu yang tepat untuk pengunjung datang ke dekat jembatan Pandan Simo ini kak? Oke, kalau untuk olahraga itu aku saranin pagi karena nggak banyak angin, jadi lebih enak buat jalan maupun lari, nggak ke distract sama angin. Itu juga makanannya juga lengkap ya kalau pagi, khususnya di weekend aja. Terus kalau sore itu bisa buat jalan mungkin ya, kalau lari nanti kedorong sama angin. Terus kalau mau ke sini sore itu startnya jam 4:30 itu rame-ramenya di jam segitu. Jadi nanti pedagang udah stay dan udah banyak yang lewat juga untuk mencari makanan yang mereka mau. Sebagai salah satu pedagang UMKM di jalan atau di jembatan Pandan Simo ini harapannya apa kak? Harapannya sih jadi setelah nanti diresmikan di daerah sini itu tetap jadi wisata kuliner gitu, dipatenin gitu. Jadi ketika masyarakat khususnya di Ledah Galur Panjatan yang bingung mau cari makanan di mana, bisa kesini untuk berburu makanan. Dan harapannya respon dari masyarakat juga bagus dengan adanya fasilitas itu. Semoga bisa terwujud sih. Amin. Kak, saya beli yang paling banyak dibeli atau best seller yang dibeli oleh pengunjung atau ya warga sini mana kak? Makanan mana? Oke.
kacangnya udah sold out nih Kak, kebetulan. Wow, soalnya. Iya. Makasih banyak atas waktunya ya. Semoga kakak sekeluarga dan temennya juga selalu sehat dan dagangannya selalu laris, banyak yang beli di Jembatan Pandang Simo ini Kak. Iya. Sukses selalu kakak-kakak berdua. Selamat sore. Sore. Ibu, Ya, Mbak. jualan apa Ibu? Ini tahu bulat, Mbak. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nuria. Sudah berjualan di JJLS Jembatan Pandang Simo ini sejak kapan Ibu? Wah, udah lama, Mbak. Aku dari tahun 2016, Mbak. Oh, di sini Ibu ya? Iya, di sini. Lalu tempat Ibu berjualan apa saja Ibu? Di sini tahu bulat sama es krim, Mbak. Untuk harganya bagaimana Ibu, atau berapa aja harganya Ibu? Kalau sekarang harganya 2.000 dapat 3. Kalau dulu masih 500-an. Sekarang 2.000 dapat 3. Kalau es krim ya macam-macam, ada 3.000, 5.000, 4.000. Lalu kenapa Ibunya tertarik berjualan di Jembatan Pandang Simo yang baru ini Ibu? Ya, karena di sini lagi viralnya, Mbak. Ini lagi rame-rame banget ini. Pada ada layangan, lagi lihat jembatan baru gitu kan, jembatan arah Pandan Simo itu kan baru ini dibangun tapi belum diresmikan, Mbak. Mungkin sebentar lagi bisa diresmikan, kayak gitu tambah rame mungkin. Amin. Iya. Lalu menurut Ibu, apakah ada perbedaan sebelum Jembatan Pandang Simo ini dibangun dan sesudah dibangun Ibu? Wah, banyak, Mbak, perubahannya juga. Banyak kemajuannya juga sekarang semenjak ada jembatan ini kan ya lumayan rame. Lumayan rame, peminatnya juga yang jajan banyak, yang pedagang juga ya tambah rame gitu, Mbak. Ya pokoknya lumayan makmur lah gitu kan. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Iya, iya. Semoga Ibu sekeluarga selalu sehat dan Amin, dagangannya amin. selalu lancar dibeli banyak wisatawan atau pengunjung yang datang ke Jembatan Pandang Simo yang baru ini Ibu. Ya, ya, amin, Selamat amin. Ya. sore, selamat petang Ibu. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pantauan udara ke arah timur menuju bagian tengah jembatan untuk melihat kondisi jembatan saat malam hari. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa jembatan Pandang Simo dibangun di atas Sungai Progo sepanjang kurang lebih 2.300 meter dan terdiri dari jalan pendekat sepanjang 935 meter, kemudian slab on pile sepanjang 690 meter, dan jembatan utama dengan bentang 675 meter. Nah, jembatan Pandang Simo mempunyai lebar 24 meter, dirancang menghadirkan 4 jalur 2 arah. Setiap jalur dibangun dengan lebar 3,5 meter, dan di setiap sisi, baik di sisi kanan maupun di sisi kiri, dibangun jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki. Nah, jembatan Pandang Simo diperkirakan dapat menahan beban as kendaraan hingga 8,16 ton. Nah, teman-teman, terlihat di sini jembatan Pandang Simo berdiri di atas Sungai Progo yang merupakan sungai terbesar dan terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian lokasinya kalau kita perhatikan juga tidak jauh dari bibir pantai ya, jaraknya kurang lebih hanya sekitar 700 meter saja. Sehingga jembatan ini berlokasi di muara Sungai Progo. Nah, teman-teman, inilah suasana di area tengah jembatan saat malam hari. Nah, di sini kalau kita perhatikan di bagian tengah jembatan ini terdapat ikon gunungan yang juga merupakan batas kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul di sisi timur dan Kabupaten Kulon Progo di sisi barat. Dan di sini kalau kita perhatikan di bagian sculpture gunungan dihiasi lampu berwarna merah ya. Kemudian di bagian CSP atau corrugated steel plate dihiasi lampu berwarna putih dan terlihat sangat indah dan keren banget, teman-teman. Nah, yang menarik di bagian tengah jembatan ini terdapat 3 anjungan atau plaza ya, yang fungsinya salah satunya adalah untuk memberikan kepada pengunjung untuk bisa menikmati pemandangan di sekitar jembatan Pandang Simo. Nah, plaza di sini yaitu plaza di sisi timur, plaza utama yang ada ikon gunungannya, kemudian plaza di sisi barat. Nah, untuk area di bagian tengah jembatan Pandang Simo ini selain ornamen gapura atau ornamen gunungan, di sini juga terdapat area terbuka yang berpagar dan area taman ya. Nah,
Nah teman-teman, selain ikon gunungan atau gapura di bagian tengah jembatan, yang nampak di depan kita adalah plaza atau anjungan di sisi barat. Dan kalau kita perhatikan, dari desain ornamen ini dirancang dengan memperhatikan kearifan lokal, yaitu budaya Jawa khas Yogyakarta. Dari bentuk atap plaza menyerupai atap rumah joglo. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa jembatan Pandan Simo merupakan penghubung jalur jalan lintas selatan atau JJLS yang menghubungkan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo di ruas Congot Ngremang, yaitu di sebelah barat dari Sungai Progo, dan Kabupaten Bantul di ruas Pandan Simo Parangtritis yang berada di sebelah timur Sungai Progo. Nah, yang kita lihat di depan kita ini adalah plaza berikut anjungan, yaitu plaza barat ya, dilihat dari sebelah selatan jembatan teman-teman ini. Nah, dari sisi estetika, jembatan Pandan Simo dirancang dengan konsep multi-arch bridge yang menggabungkan teknologi CSP dan mortar busa untuk menciptakan struktur elegan dan futuristik. Nah, keindahan jembatan ini diperkuat dengan ornamen khas Yogyakarta seperti ikon gunungan yang saat ini kita lihat, dan di sini merepresentasikan filosofi kehidupan. Dalam tradisi Jawa, gunungan mempunyai makna pengharapan dari Tuhan untuk keselamatan dan kemakmuran. Nah, kombinasi antara inovasi teknologi, yaitu jembatan multi-arch bridge dengan teknologi CSP serta mortar busa, dan keindahan ornamen khas Yogyakarta seperti ikon gunungan dengan motif sulur keris dan batik nitik, menjadikan jembatan Pandan Simo bukan sekedar infrastruktur penghubung, tapi juga menjadi ikon infrastruktur yang mencerminkan kemajuan teknologi sekaligus mempertahankan kearifan lokal. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami sore hingga malam hari ini di jembatan Pandan Simo. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.